Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kalian senantiasa selalu sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang cermin cembung kelas 8 semester 2. Pada cermin cembung, dalam kehidupan sehari-hari banyak dimanfaatkan. Antara lain, yang pertama digunakan untuk kaca spion. Nah, kaca spion ini dimanfaatkan pada motor bisa atau pada mobil atau alat-alat transportasi lainnya, sehingga kenyamanan pada pengendara mobil atau motor terjamin jauh lebih baik, sehingga pengendara di sekitar kita juga ikut nyaman. Yang kedua, kaca reflektor lampu jalan atau lampu kendaraan. Jadi kalau kita punya mobil, motor, ataupun lampu-lampu yang terpasang di pinggir jalan, itu lampunya menggunakan kaca reflektor yang dibuat dari cermin cembung, sehingga cahaya pantulannya itu menghasilkan cahaya berkali-kali lipat lebih terang, sehingga pengguna jalan di malam hari itu akan terasa lebih nyaman karena terlihat lebih jelas, sehingga terhindar dari berbagai macam kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga, pada cermin cembung juga dapat dimanfaatkan atau dipasang pada tempat-tempat tertentu. Misalkan di tempat parkir, di tiap-tiap sudutnya dipasang cermin cembung dengan harapan pengguna parkir motor atau mobil terasa nyaman dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di samping itu pula menambah keselamatan dan kenyamanan pengguna parkir. Baiklah, Bapak akan lanjutkan dengan sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Pada cermin cembung, Bapak gambarkan seperti ini. Nah, cermin cembung itu memiliki dua buah permukaan, baik permukaan bagian dalam yang diarsir atau permukaan belakangnya, dan ini juga permukaan depannya. Nah, sinar istimewa yang datang dari depan cermin, yang kalau datang dari depan cermin sejajar dengan garis tengahnya, ini namanya sejajar. Garis tengah itu nama lainnya adalah sumbu utama. Maka sinar yang datang ini akan dipantulkan, seolah-olah sinar pantulannya ini berasal dari titik fokus. Ini contoh sinar istimewa yang pertama dengan satu berkas cahaya. Nah, berkas cahaya yang lain Bapak beri contoh lagi. Yang satu lagi, misalkan berkas cahaya yang datang dari depan cermin juga, Bapak beri nama berkas cahaya B. Maka pantulannya yang ini. Nah, pantulannya Bapak sebut B aksen. Jadi pantulannya ini seolah-olah berasal dari titik fokus. Jadi kalimatnya, sinar yang datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Jadi kalau ada sinar yang datang sejajar sumbu utama, seolah-olah pantulannya ini berasal dari titik fokus, padahal berasal dari depan cermin. Nah, istimewanya yang kedua, sinar yang datang seolah-olah ke titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, dari kalimat ini Bapak gambarkan sebagai berikut ya. Jadi ini cermin cembung, bagian belakangnya, bagian depannya, ini titik fokusnya, ini titik kelengkungan cerminnya. Jika sinar datang seolah-olah menuju ke titik fokus, jadi seolah-olah menuju ke titik fokus, maka sinar yang datang ini dipantulkan, ini pantulannya ya, dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jadi ini sinar aslinya, ini sinar pantulannya. Ini berkas berikutnya, yang ini, berkas contoh yang lain, misalkan sinar D ya, sinar D ini seolah-olah menuju titik fokus ya, maka pantulannya seolah-olah sejajar dengan sumbu utama ya, sumbu utama. Ini pantulannya, ini sinar yang datang, ini sinar pantulannya ya, sejajar dengan sumbu utama. Sinar istimewa yang ketiga, sinar yang datang seolah-olah menuju titik R. Nah, R itu adalah, kalau Bapak gambarkan, ini sebuah cermin cembung. R itu adalah jari-jari kelengkungan cerminnya. Ini titik fokusnya. Kalau jari-jari kelengkungan cerminnya ini
misalkan nilainya 20 cm, maka titik fokusnya setengahnya atau hanya 10 cm. Jadi jari-jari gelembungan cermin ini 2 kali lipat dari jarak fokusnya, ya. Jadi kalau ada sinar yang datang menuju seolah-olah menuju titik gelembungan cermin atau R, maka pantulannya akan balik lagi ke tempat semula. Balik lagi ke sini. Jadi bukan ke tempat lain, tapi ke tempat itu lagi atau tempat semula. Atau misalkan bekas sinarnya datang yang dari sini, Bapak beri nama sinar berkas F misalkan ya. Ini sinar yang datang menuju seolah-olah titik R atau titik gelembungan cermin, maka akan balik lagi dipantulkan ke tempat semula. Nah, itu sinar istimewa yang ketiga. Ingat, R ini nilainya 2 kali F atau F-nya nilainya setengah dari R-nya. Ingat ya. Nah, demikian penjelasan Bapak mengenai manfaat cermin cembung, sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan prestasi kalian belajar di sekolah. Terima kasih, selamat pagi semuanya.